Halo. Halo. Halo semuanya. Jadi aku Inowi dan Kak Margaret, kami akan mulai buka kesaksian di sini di ruang Ruang kamar kami. Ya, jadi ini lebih ke sharing-sharing aja ya. Jadi sharing-sharing untuk kita bahas apa yang hari-hari ini Tuhan lagi kerjain, karena memang kita juga baru-baru ini gitu ngalamin bener-bener Tuhan itu sebenarnya seperti apa gitu, wujud hidup di dalam Tuhan gitu. Dan ya seperti itulah kira-kira. Jadi mau lebih sharing apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau sampaikan lah lewat kami gitu ya. Jadi ya semoga ini memberkati setiap kita. Amin. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya terima kasih ya Tuhan buat segala kasih karunia, buat waktu, buat kesempatan ya Tuhan, buat hidup yang masih Kau berikan pada hari ini. Kesempatan ini kami ingin berbicara ya Tuhan mengenai pekerjaan tangan-Mu yang dahsyat ya Tuhan di dalam hidup kami, yang kami mau bagikan kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami semuanya yang akan mendengarkan video ini, yang mendengar video ini ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan bisa mendengarkan kebenaran-Mu, bisa ya Tuhan kami menerima apa yang Tuhan akan sampaikan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan dan Roh-Mu yang akan menguasai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Kan dulu dengan yang sekarang itu kayaknya nampaknya nggak jauh beda ya. Tapi dari kami yang saudara-saudaranya gitu yang melihat perkembangan Kak Eta secara Kak Eta cara ngomong, cara menghadapi orang, terus cara bersikap. iya, bersikapnya itu berbeda gitu. Emosinya berbeda gitu. Nah, apa yang terjadi gitu sama Kak Eta sehingga Kak Eta berubah? Jadi Ranger. Ya, maksudnya betul ya. Maksudnya memang kalau secara dari luar ya, orang mungkin lihat ya Margaret ya gitu-gitu aja gitu, masih seperti itu ya rupa bentuknya gitu kan. Terus kadang mungkin orang lihat ya masih seperti yang dulu gitu ya, tapi kalau orang-orang terdekat pasti tahu sih perubahan saya gitu. Orang-orang terdekat pasti tahu perubahan saya. Sebelumnya ya dari sikap yang terlihat dari orang-orang biasanya pemarah. Saya tuh dulu cukup pemarah, terus juga tegas, perfeksionis. Ya betul ya, ceritakanlah. Jadi dulu itu Kak Eta itu orangnya perfeksionis banget gitu. Jadi setiap ada yang nggak sesuai gitu dengan prinsip dia selalu langsung ngejudge gitu. Bahkan di saat kami mau bercanda gitu, ternyata Kak Eta serius gitu. Dulu sempat juga main tangan gitu sama kami gitu. Dan ngelihat perubahan sekarang tuh kaget banget sebenarnya. Gimana cara Tuhan ngebawa Kak Eta gitu dari Pekanbaru dibawa ke Jakarta, terus dibawa ke mana, ke Bogor. Tiba-tiba aja udah pindah gitu. Nah, coba Kak Eta ceritakan gimana sih Tuhan ngebawa Kak Eta dari Pekanbaru ke Jakarta dulu deh gitu. Ya, jadi sebenarnya ada sesuatu yang saya alami dari secara kerohanian ya, dari waktu sejak SMA itu kelas 3 SMA itu, di situ saya ngalamin benar-benar pengalaman supranatural di mana saya tuh bisa ngelihat alam roh. Jadi ketika saya mau bangun itu saya nggak bisa, jadi seperti rep-repan, seperti orang yang setengah bangun setengah enggak gitu. Dan kalau orang bilang ini kayak ketindihan kalau orang ini bilang ya, orang awam. Tapi kalau secara medis itu biasanya disebutkan dengan sleep paralysis ya. Jadi ada tahap-tahap dari tidur ya, kesadaran itu dia antara mau sadar sama enggak. Jadi dia masih di tahap REM dan dia stuck di situ. Jadi rohnya itu udah bangun tapi tubuhnya masih istirahat gitu. Jiwanya masih udah bangun tapi tubuhnya masih tidur. Nah, itu yang sering saya alami sejak kelas 3 SMA sampai tahun kemarin.
Itu masih saya alami 2013 sampai 2020, berarti 7-8 tahun ya. Wow, 8 8 tahun. tahun ngalamin yang kayak sleep paralysis itu bisa setiap bulan, gitu. Bahkan pernah setiap minggu gitu. Akhir-akhir kemarin waktu saya ngekos ya, itu setiap minggu. Jadi singkatnya gini, jadi itu yang saya alami ya, itu penyakit yang nggak pernah saya ungkapkan sama orang tua sebenarnya. Itu saya alamin sendiri. Saya mikirnya ya karena kecapean gitu kan, capek, banyak pikiran, biasa anak muda kan banyak pikiran ya kan, banyak tugas dan lain-lain, tugas kuliah dan lain-lain, sibuk dan lain-lain gitu ya, atau kurang tidur karena waktu itu kan saya kuliah D4 kebidanan, itu sering night shift ya, jadi shift malam ya kan, tidurnya pagi, malam begadang. Nah, jadi terbalik jam tidurnya. Nah itu yang sering maksudnya saya mikirnya gara-gara itu kecapean gitu, yang ternyata tidak gitu. Kenapa saya tahu tidak? Begini ceritanya ya. Jadi itu benar-benar menyiksa saya sekali sih, karena udah sampai 8 tahun, lama sekali ya, benar-benar menyiksa sekali. Karena apa? Saya sering ngalamin sakit kepala yang luar biasa setelah sleep paralysis itu. Jadi itu kan memang ada sesuatu yang terjadi di otak ya, secara kimiawinya ya kan. Kenapa bisa terjadi tahap REM itu yang berkepanjangan gitu? Itu ada tahap mekanismenya gitu. Nah itu kepala saya sangat-sangat sakit gitu, sangat-sangat sakit. Tak jarang juga saya ngalamin jadinya panik gitu ya, kepanikan. Setelah saya bangun saya panik, itu sering sekali terjadi subuh-subuh jam 2 tiba-tiba panik, kebangun panik, jadi kayak ada sesuatu yang rusak gitu di otak saya, nggak tahu apa gitu, tapi saya nggak pernah periksain gitu. Bahkan panik attack itu bisa terjadi tiba-tiba waktu di pesawat, itu langsung kepikiran aja ini kayaknya pesawat mau jatuh gitu kan, nggak tahu, kayak ketakutan aja, banyak ketakutan, banyak kepanikan yang itu saya alami sendiri, saya diamin gitu, nggak ngomong-ngomong sama orang tua, nggak ngomong sama siapa-siapa gitu. Tapi saya tetap minta sama Tuhan gitu ya, minta sama Tuhan pertolongan, tapi nggak ada jawaban gitu. Nah selain sleep paralysis saya juga ngalamin sakit mah ya. Ngalamin sakit mah itu itu udah dari SMA juga, dari SMP sih, udah dari SMP sakit mah itu, tapi semakin parah setelah ngekos, itu semakin parah karena mungkin kurang gerak juga ya, banyak di kos ya kan, tidur, kadang belajar, ya dia pergerakannya kurang karena kan cuma di kamar yang sekecil itu ya, 3x4 ya kan, kecil kamarnya. Beda kalau di rumah kan aktif, bergerak terus ya, masak lah, inilah, nyapu, ngepel, banyak hal yang bisa dikerjain gitu. Karena kan asam lambung itu kalau kita kurang gerak ya, metabolisme pencernaannya juga nggak berjalan baik, jadi asam lambungnya meningkat. Kalau makan banyak asam lambung meningkat, kurang gerak ya udah asam lambungnya naik ke kerongkongan. Nah itu bisa jadi sakit GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi reflux gitu loh, asam lambungnya ke atas, itu bisa bikin sesak, bisa bikin kematian juga gitu, karena dia sampai ke kerongkongan, menghalangi pernapasan, sesak. Kalau oksigen sampai sekian menit, 3 menit atau berapa menit itu tidak sampai ke otak ya, gara-gara sesak itu bisa mati. Nah itu yang sering saya alami, sering sekali saya alami itu subuh-subuh gitu. Jadi saya mikir, oh ini saya sakit GERD, sakit mah, gastritis gitu ya, sering lah berobat. Dan itu bahkan waktu di kosan itu bisa obat saya tiap minggu tuh ganti-ganti gitu. Saya coba ciprofloxacin, coba semua antasida, semuanya udah saya coba lah gitu, tapi nggak berhasil, jadi hilang timbul, bener-bener capek banget sih. Saya coba olahraga, atur diet, berkurang, tapi di suatu saat kambuh lagi gitu. Jadi makanannya juga terbatas, nggak bisa makan cabai gitu, sambal, nggak bisa bebas gitu, bener-bener capek sekali gitu. Jadi saya berusaha menghibur diri saya kadang ya, dengan ya cari kesenangan sana sini, ke mall lah, ke apa gitu ya, kadang nonton Korea. Ya pokoknya cari kesenangan lah, gimana caranya supaya saya nggak mikirin penyakit gitu. Ditambah lagi saya kan sendiri di kos gitu kan, terus ada tugas kuliah dan lain-lain, jadi saya suka menghibur diri saya sendiri dengan kesenangan-kesenangan dari dunia gitu. Nah karena saya merasa dari Tuhan tuh nggak ada jawaban gitu. Gitu ya. Dulu ingat pas ke eta SMA, tiba-tiba keluar dari kamar panik gitu, kayak nggak bisa napas, tiba-tiba lompat-lompat gitu, tolong gitu, dramatis ya. sampai
akhirnya orang tua panik kan, langsung cepet dibawa ke IGD gitu. Sempatnya ngira penyakit jantung kan, ternyata bukan. Terus kata dokternya itu penyakit lambung katanya. Nah, sempat di EKG juga, dicek elektrokardiogram untuk jantungnya. Dokternya sih bilang nggak ada apa-apa gitu. Iya. Cuman ini kayak ada sedikit ya gitu. Cuman dia bilang masih muda kok, kayaknya enggak lah gitu. Tapi itu berlanjut terus, sering banget terjadi lagi. Itu panic attack sama mah ya. Terus yang sleep paralysis gitu. Kan dulu kan kamar kami beda kan. Jadi tiba-tiba tuh Kak Eta tuh jam-jam 2 gitu kan, orang lagi capek. Sering banget datang ke kamarku terus ngomong kan, Ino, kuntilanak gitu. Aku ngantuk gitu. Terus akhirnya Kak Eta tidur di kamarku kan. Tuh akhirnya besok paginya baru Kak Eta ceritain gitu. Kak Eta ngalamin yang susah bangun itu. Terus ketika matanya sedikit terbuka gitu kan, baru nampak makhluk yang kayak gitu. Nah, dan itu tuh kayak hampir tiap minggu gitu kenanya. Jadi sampai ya mau gimana gitu, orang udah dibawa ke dokter, orang pintar juga dibawa gitu, ya nggak sembuh gitu. Tuh akhirnya itu lanjut lah kan sampai Kak Eta ke Jakarta gitu. Bahkan di Jakarta tuh itu kayak langganan IGD lah dibilangnya. Setiap ngechat tuh kan Kak Eta kalau sakit itu Kak Eta nggak pernah langsung ngomong gitu. Tapi setelah sakit itu, setelah Kak Eta setelah teratasi baru Kak Eta ngechat gitu, ngasih tahu ke keluarga. Saya tipenya gitu, anak suluk kan gitu. Coba ngatasi sendiri masalahnya ya kan. Untung ada Tuhan yang baik, selalu menolong. Nah, sekarang nih Kak Eta udah lepas dari itu semua gitu. Dan itu betul-betul hilang total, kayak benar-benar kayak nggak ada lagi gitu. Sekarang aku tidur sama Kak Eta kan, jadi aku ngelihat Kak Eta itu tidurnya nyenyak banget gitu. Dulu tuh nggak pernah tidur nyenyak, nggak pernah. Malah sekarang itu membawa aura. Kita kan ada membawa suatu spirit ya, spirit kepada orang-orang, dan spirit itu bisa kita rasain, dan itu spiritnya betul-betul positif. Bawa sukacita banget gitu di rumah ini, bawa damai gitu di rumah ini. Nah, gimana Kak Eta? Dulu enggak. Ya dulu dulu mau melayani, rajin banget malah kan. Tapi ya gitu, belum nunjukin kelemah lembutan, penguasaan diri, terus kegeraman, kemarahan suara. Ya jadi saya di rumah ya diam, maksudnya di luar mungkin saya kan nggak menunjukkan itu, tapi kalau di rumah kan di rumah ya sifat kita yang asli keluar ya kan. Ya apalagi kalau ada ininya, stresor-stresornya ya kan, pasti langsung ini sih terpicu lah stres kita kan gitu. Nah jadi memang aku langsung masuk ya ke intinya. Jadi pada suatu hari ya di tahun lalu aku betul-betul udah capek, benar-benar udah capek gitu ya dengan semua penyakit ini gitu. Aku bingung gitu, betul-betul bingung gitu. Maksudnya udah minta ke Tuhan tapi tetap tidak ada jawaban gitu kan. Akhirnya suatu ketika saya selidiki diri saya sendiri gitu. Apa yang masih membelenggu saya ya, waktu itu ya, apa yang masih membelenggu saya. Saya benar-benar minta ampun sih waktu itu sama Tuhan. Saya pengen lepas dari semua yang mengikat saya, hal-hal dunia ya, kesenangan dunia yang mengikat saya, merusak diri saya. Ya banyak hal lah, mulai dari medsos ya, mulai dari ini juga nonton ya yang ini, yang hal-hal dewasa ya kayak di Korea gitu-gitu kan. Itu semua narsis atau apa sih, atraktif, buat orang atraktif ya, gitu dengan makeup. Kadang saya memang ada juga kayak narsis gitu loh, tapi berlebihan itu kan sudah tidak normal sebenarnya ya. Terus juga ya sempat hampir ini sih kayak posting sesuatu yang terbuka ya kan. Waktu itu sempat saya memang sih olahraga tapi terbuka gitu, menunjukkan bentuk tubuh ya, menunjukkan perut dan lain-lain ya, bokong dan lain-lain. Itu saya yakin itu nggak berkenan dengan Tuhan. Iya, nggak benar, malah nggak berkenan gitu ya.
Jadi saya selidiki benar-benar hidup saya, hal-hal kecil pun gitu, sampai isi hati saya. Itu dari gaya hidup ya. Nah, sampai isi hati saya, apa yang mengganjal saya gitu. Mulai dari benci dengan orang lain, tidak suka dengan orang lain, kepahitan, luka batin dengan orang-orang tertentu, saya ucapkan sama Tuhan. Saya benar-benar minta ampun gitu. Saya lepaskan berkat gitu. Saya ampuni orang ini Tuhan. Saya sebut namanya. Spesifik saya sebut namanya. Seperti saya ngomong sama Tuhan, seperti curhat gitu. Kepada siapapun yang saya pernah benci, yang pernah tidak mengenakan di hati saya gitu ya, yang pernah melukai hati saya, apapun ketakutan saya bilang sama Tuhan gitu. Saya bilang semuanya, saya lepasin semuanya. Ya disitulah benar-benar terjadilah suatu kelepasan ya. Disitulah terjadi kelepasan. Saya lupa tanggal berapa itu, pokoknya pertengahan tahun 2020. Di situ benar-benar saya dipenuhi ketakutan, ditambah pandemi COVID kan. Apalagi waktu itu di Jakarta udah zonanya udah hitam, udah merah, tapi kan udah hitam juga. Oh iya. Udah sampai maksudnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa gitu, dari diri saya sendiri, dari luar ya kan. Jadi kayak dunia ini kayak apa ya, udah gelap banget gitu. Diri saya juga belum gitu. Iya. Sampai Kak Eta kayak udah jalan buntu ya, nggak ada lagi yang nolong gitu kalau nggak Tuhan gitu. Saya udah sakit-sakitan kayak gini, terus penyakit jiwanya saya nggak bisa disembuhin gitu, maksudnya jiwa tuh dan rohnya masih kurang baik. Iya masih gitu, belum selamat. Saya tiap hari ngalamin kayak gini gitu. Siapa yang nolong saya kalau bukan yang menciptakan saya gitu, yang mengerti saya. Jadi memang maksudnya waktu itu benar-benar saya ngerasa semenjak pandemi itu, saya ngerasa betul-betul dunia ini nggak ada tempat jawaban gitu, nggak ada tempat untuk saya minta tolong lagi. Jadi saya waktu itu ada iman sederhana, saya iman sederhananya ada tempat lain di mana Tuhan berada, ya, gitu aja. Tempat lain di mana Tuhan berada, and I believe that is heaven ya. Tempat lain itu, aku benar-benar mau Tuhan tolong saya langsung. Itu saya gila, memang saya orangnya ambisius gila. Jadi saya, Tuhan, saya pengen kamu datang langsung mendatangi saya, menyembuhkan saya, melawat saya mau lihat. I believe you are alive. Aku percaya kau hidup Tuhan. Selama ini aku berdoa kepadamu, tapi seperti tidak ada jawaban. Dan aku mau Tuhan tunjukkan apa yang benar, bahwa kau benar-benar hidup, benar-benar ada. Aku mau lihat kau langsung gitu. Aku mau tahu kau benar-benar di depanku gitu. Dan akhirnya Tuhan mulai nuntun gitu. Tuhan mulai nuntun. Pertama kali ya saya bertemu sama seseorang kakak, dia teman riset saya. Waktu itu saya masih jutek orangnya ya, jadi ngechat tuh oh iya gitu aja. Kadang ketemu kayak oh ya ntar ya gitu. Dan jadi cuek dan jutek, sombong juga kadang-kadang gitu. Iya, karena saya ngerasa nggak perlu gitu, maksudnya ada kebutuhan lain gitu kalau lagi urgent nih gitu. Kadang orang menurut saya tuh sangat mengganggu gitu, tapi kadang saya mau melayani orang, jadi kayak berubah gitu sikapnya gitu ya. Nah ya udah, pada saat itu saya haus kebenaran kan, saya pengen butuh pertolongan Tuhan. Mulai dari situlah, karena di pandemi itu kita dirumahkan ya kan, jadi banyak waktu tuh buka-buka YouTube gitu ya. Saya cari tuh dari luar negeri ya, saya cari tentang kebenaran Tuhan, saya cari. Dan pertama kali saya lihat ya video itu tentang dunia roh ya. Saya cari dunia roh, alam roh. Ternyata di alam roh itu ya iblis terus bekerja. Dialah penguasa dunia ini gitu. Dia penguasa dunia ini ya, bahkan ditunjukkan dia itu seperti ular yang besar ya, seperti ular yang besar di sebuah gedung gitu. Dia menguasai empat tempat gitu. Dan setiap orang-orang yang sadar akan ini ya, dia akan mengalami sesuatu yang sama seperti yang saya alami, sleep paralysis lah dan lain-lain. Itu semua adalah kecemasan, ketakutan, panik. Semua segala sesuatu yang tidak sukacita, tidak damai, sejahtera, itu dari iblis. Itu benih iblis guys ya. Itu yang dia tanam ke dalam pikiran dan hati kita. Bahkan ada yang ketika kita biarkan iblis itu lama-lama melilit kita, itu bisa aja tiba-tiba timbul penyakit atau tiba-tiba meninggal gitu. Karena sesuatu yang apa ya, dibiarin gitu. Sama kayak ketakutan, kecemasan, dibiarin lama-lama jadi serangan jantung gitu ya. Jadi sangat berbahaya sekali sebenarnya penyakit mental. Dan saya percaya penyakit mental itu benih dari iblis sebenarnya. Yes. Ya gitu.
Dan ya jadi saya ketemu sama teman saya ini, kakak ini, saya banyak tanya tentang kebenaran gitu ya, karena saya iman Kristen dari kecil. Ada beberapa iman Kristen yang saya masih pertanyakan gitu ya, tentang waktu itu tentang baptisan Roh Kudus, baptisan selam ya, kemudian tentang lahir baru, kemudian tentang bahasa roh. Itu sesuatu yang masih perdebatan gitu waktu itu. Dan saya bukan orang yang suka berdebat sebenarnya. Saya nggak suka berdebat. Kalau ada orang yang berdebat, orang yang bertengkar, saya mending diam deh gitu. Capek gitu. Bukan tipe saya yang berdebat sebenarnya. Tapi saya mau diajar. Saya mau orang yang mau diajar. Saya mau terima kebenaran. Kalau memang itu benar ya. Gitu. Dan orang itu memang hidup di dalamnya. Jadi ya saya tanya-tanya tuh semua. Akhirnya beliau kasih jawaban. Dan suatu ketika beliau menjamin saya sebuah buku ya tentang Sacred Search ya gitu, mencari pasangan yang kudus. Aku nggak tahu kenapa dia kasih itu, tapi pasti ada sesuatu ya yang Tuhan sampaikan di hati dia. Karena waktu itu saya masih pacaran ya, saya pacaran itu dari 2011. 10 tahun 10 tahun pacaran. Saya orangnya penuh apa ya, saya suka berbagi kasih ya, maksudnya mengasihi orang ya, menunjukkan perhatian. Tapi bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya gitu ya, salah gitu konsepnya gitu. Nah jadi dikasih buku mencari pasangan yang kudus, kemudian di situ adalah sebuah pembatas buku ditaruh di situ ya tentang puasa gitu, komitmen puasa, penyembahan. Akhirnya aku nggak berani, cuman aku foto terus Kak aku dapet ini hehehe, oh iya hehe gitu aja gitu. Jadi nggak ada pemaksaan sama sekali kayak iya kamu harus gini enggak, aku sendiri yang nyari, aku sendiri yang kejar, aku sendiri yang penasaran, aku sendiri yang pengen tahu karena aku ambisius banget. Saya ambisius sekali orangnya gitu ya. Terus akhirnya saya coba gitu ya, ngambil tindakan dari pembatas buku tadi. Saya coba pertama sekali, saya coba waktu itu penyembahan. Dan di situ ternyata ada puasa gitu. Akhirnya tapi lucunya sebelum saya bertemu dengan kakak ini, saya udah puasa 40 hari tidak makan nasi. Jadi bukan suatu kebetulan kan. Saya udah puasa waktu itu, cuman makan sayur sama ikan, itu aja, sama kentang. Saya ubah nasi jadi kentang, tapi itu pun dikit banget. Benar-benar itu terasa banget saya kayak melawan nafsu kedagingan lah, makan yang berat itu saya lawan gitu. Saya batasi diri saya gitu ya. Udah 40 hari tuh. Nah kan akhirnya ada satu yang buat saya pengen nyoba, itu penyembahan. Apa ini penyembahan? ini nggak pernah diajarin ke saya dulu gitu ya. Apa gitu ya. Akhirnya ya udah saya dengan kegilaan saya cobalah penyembahan versi saya sendiri gitu. Karena saya pandai nyanyi, saya duduk di bawah lantai gitu ya. Ini saya udah pelepasan ya, udah doa minta ampun sama Tuhan tadi. Itu bener-bener saya dilawat Tuhan sampai keringet sampai keringetan. Terus belajar penyembahan. Akhirnya belajar penyembahan. Waktu itu hari Minggu saya penyembahan ya. Penyembahannya itu simpel aja, duduk. Sehari sebelumnya, ini alurnya maju mundur. Maaf ya saya suka. Soalnya itu setahun lebih ya perjalanannya. Banyak banget yang saya alami gitu. Mas agak kadang ingat tiba-tiba ya, jadi mundur lagi kita. Nah, jadi apa tadi? Iya, berlutut. Sebelumnya. Sehari sebelumnya. Karena saya udah tahu kebenarannya bahwa baptisan selam itu adalah deklarasi karena dunia ini penuh penguasa, yaitu si iblis ya, setan. Deklarasi kepada penguasa dunia inilah baptisan itu, bahwa itu sebuah deklarasi, sebuah pernyataan bahwa saya punya Tuhan gitu. Saya itu baptis selam itu seperti saya dicelupin sebenarnya saya dari air, kemudian saya didiriin lagi. Itu artinya saya mati, saya akan bangkit lagi sama seperti Tuhan gitu, seperti Tuhan Yesus. Jadi saya berencana dengan kegilaan saya lagi ya, saya berencana mau baptis air online gitu ya. Iya betul. Itu aku nyari juga gitu kan. Jadi aku bilang sama Kak Eta, karena nggak ada yang bisa baptis offline gitu kan. Akhirnya aku tawarkan gitu, nih Kak Eta aku ketemu nih yang baptis online gitu. Akhirnya dan itu dari luar negeri gitu. Akhirnya Kak Eta
Terus akhirnya saya hubungin tuh orangnya langsung saya hubungin, saya chat, hello, I want to get online baptism gitu kan, gitu kan. Tapi mereka langsung ya gitu dan segala macamnya. Terus dia bilang, but you have to meditate with the scriptures. Dia kasih tuh ayat-ayat Alkitab gitu ya. Kamu meditasi dulu dengan ayat-ayat ini. Setelah kamu putuskan, ya kamu balik lagi ke kita. Gitu. Terus saya tanya, saya sendiri gitu, gimana bisa nggak sendiri? Terus dia bilang sebaiknya ada orang yang datang. Tapi kalau sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Butuh bak besar deh gitu. Saya udah rencanakan tuh mau ke hotel kayak gitu kan. Saya mau online baptism gitu. Saya mau baptisan pertobatan gitu loh. Itu ada tertulis di Alkitab juga. Di gitu. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia roh. Ya gitu. Jadi perlu sekali gitu untuk mendeklarasi ke penguasa dunia ini, yaitu si iblis gitu ya. Saya pengen banget gitu. Pokoknya saya kayak memang kayak lagi di dalam film gitu. Gitu ya kan. Saya sudah baptis. Apa ada? Nanti tidak berkuasa lagi setan gitu ya kan. Pengen kayak gitu banget serius, karena saya ngerasa saya belum diselamatkan secara roh saya gitu ya. Jadi satu ayat yang saya pegang waktu itu adalah orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah, karena Allah itu roh. Jadi kalau kita cuman Bapak tolong saya gini-gini bisa aja sih, tapi we need fire gitu. We need fire to get heaven, To break yeah, because in the sky ya, in spiritual realms ya, di dunia roh itu ada seperti kayak kayak kerak atau lapisan ya, sedimen yang membuat doa kita tuh nggak powerful. Tapi when we have fire from God ya, when our spirit burn with His spirit, kita punya api yang bisa menembus itu sehingga doa kita tuh sampai kepada Allah di mana Tuhan sekarang berada. Amin. Ya. Dan itulah yang aku minta dari Tuhan ya, maksudnya serius gitu. Tapi aku mungkin imanku ada tapi ragu-ragu gitu. Terus aku pengen buktiin bener nggak nih gitu kan, berkata-kata dan bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Dan pada hari Minggu itu aku datang, aku duduk dengan ambisiusnya gitu ya. Aku pikirkan firman itu, berkata-kata dan bahasa roh adalah berkata-kata kepada Allah. Aku mulai naikkan tanganku, aku mulai singing a melody gitu ya. Cuman kayak gitu-gitu doang. Dan seketika kayak woof. Itu kayak aku merasa banget kayak ada sesuatu damai yang turun gitu loh guys. Benar-benar wow gitu loh. Aku kayak lagi di padang rumput ya, kayak indah banget gitu. Kayak lagi bermimpi indah gitu loh. Tapi aku sadar nih gitu. Akhirnya aku kaget gitu ya, kaget. Dan aku sambil mikirin firman tadi, berkata dalam bahasa roh, berkata kepada Allah gitu kan, tapi kayak ragu, tapi pengen buktiin bener nggak nih gitu, bener nggak nih. Akhirnya lidahku mulai getar guys, mulai aku bahasa roh gitu ya, tapi belum sempurna gitu, karena itu the first for me to feel the presence of God ya. The presence of God, hadirat Allah itu pertama kali, karena aku nggak pernah mengalami itu. Selama ini nggak pernah ngalamin hal seperti itu. Itulah the presence of God yang aku alami. The presence of God is about freedom, is about peace, ya, is about kita ngerasain holy-nya Tuhan, holy, kekudusan Tuhan, ya. Jadi memang itulah the first time I feel the presence of God. Selama ini nggak pernah ngalamin itu, gitu. Dan itu terjadi setelah saya benar-benar lepaskan semua apa yang mengikat saya, ya. Saya benar-benar surrender to God and seek God ya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, untuk mengalami damai yang Tuhan sudah siapkan itu, damai yang benar-benar asli ya dari Tuhan, dari surga gitu. Dan ketika saya penyembahan, yaitu terjadi suatu hal yang dahsyat ya di alam roh pastinya, itu saya feel gitu, something make me feel freedom gitu, lepas, bebas, udah nggak ada lagi sakit hati, udah nggak ada apa, semua nggak ada gitu. Yang ada hanya damai aja, presence of God itu. Jadi benar-benar itu adalah pekerjaan firman ya Tuhan pastinya. Ketika kita menyembah ya dalam kebenaran ya, sudah kita pelajari ya. Waktu itu aku udah baca-baca firman, udah coret-coret semua tuh Alkitab, udah benar-benar aku kasih waktu gitu untuk baca firman. Dari situ dulu mulainya ya.
udah baca-baca itu, cari kebenaran dari YouTube gitu kan. Semualah aku cari-cari gitu ya. Udah penasaran banget, haus banget tentang kerajaan Tuhan, tentang malaikat, setelah kita mati kemana gitu ya. Aku pelajari semuanya sendiri, dan aku percaya itu Tuhan tuntun ya. Tuhan tuntun semuanya sampai aku temukan akun-akun yang benar-benar benar, akurat ya, memuaskan kehausanku gitu. Itu yang luar biasa sih. Sampai puncaknya I feel the presence of God itu ya, hadirat Tuhan. Tuhan, ketagihan gua. Jadi kayak ketagihan gitu loh dengan hadirat Tuhan itu. Damai banget gitu ya. Damai banget. Sorenya aku coba lagi dan aku ngalamin lagi ya. Itu kayak mau berbahasa roh gitu ya. Tapi belum sempurna. Dan akhirnya aku sampaikan kepada kakakku yang tadi ya. Dan aku bilang aku pengen main-main deh ke situ, ke komunitas rohaninya gitu ya. Aku pengen main ke sana gitu. Aku pengen dapat keselamatan gitu ya. Aku takut sini sendirian gitu. Akhirnya aku coba ke sana. Dan waktu itu belum pindahan ya, masih coba nginap di waktu itu di Bogor ya, di Bogor tempatnya. Dan aku nggak bilang orang tua. Saya bilang nggak sih, Bogor bilang aku foto, aku kata foto. Tapi itu Kak Eta udah pindahan baru ngomong. Oh enggak, yang waktu masih nginap itu kata. Iya. Pas nginapnya ya. Pas pindahan nggak ngomong. Kan saya emang gitu ya, nekat saya. Ya udah, singkat cerita saya di Bogor ya. Di situ saya pertama kali lah mengalami hadirat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Saya bersyukur banyak-banyak ya. Waktu itu mundur lagi nih gue. Jadi saya waktu itu kasih tahu sama kakak itu ya, Kak, saya udah lahir baru, puji Tuhan. Aku nggak tahu tuh lahir baru gitu ya. Terus Kak, saya udah penyembahan, aku merasakan hadirat Tuhan. Sampai pada akhirnya kakak itu ngomong, kamu doa untuk dipertemukan sama Bapak Rohani. Aku nanya, Bapak Rohani itu apa Kak gitu? Bapak Rohani Roh Kudus, kalau dalam iman Kristen Roh Kudus gitu. Enggak, nanti kamu tahu sendiri. Ih, ngeselin gak sih? Kok nih suaranya? Oh iya, maaf. Maksudnya kita penasaran tapi gak dikasih tahu. Terus dia kasih tahu ya, semangat kejar Tuhan ya gitu. Semangat kejar Tuhan gitu. Ya gue yang ambisius pasti semangat dong gitu ya. Wah, saya kerja tuh cari tahu, googling apa Bapak Rohani. Terus saya dapatlah pemahaman pemimpin rohani gitu. Yang mengayomi kita gitu ya, secara roh kita. Ya udah, akhirnya Kak ikut gitu komunitasnya. Ya, setelah udah mengalami hadirat Tuhan dan lain-lain, ternyata masih belum cukup. Saya masih diganggu lagi yang sleep paralysis itu, tapi udah nggak terlalu parah. Ini saya maksudnya saya udah nggak kayak dulu rep-repan sampai sakit kepala gitu ya. Ini cuman saya dengar apa yang ada di alam roh. Waktu itu saya ya dengar lah suatu suara, dia bilang gini, saya menginginkan roh anak itu sangat sempurna. Itu suaranya kayak om-om gede jelek. Saya tahu dia jelek pastinya karena suaranya jelek gitu, tapi gede dan kayak di sebuah ruangan yang gede juga, menggema gitu suaranya. Itu saya dengar. Mungkin kalian bilang saya gila, terserah. Itu saya alami sendiri guys, bener-bener. Dan ngecium bau apa? Oh itu pas di sini, pas di rumah. Jadi memang apa ya, indera roh saya itu kuat banget gitu. Saya bisa nyium bau-bau yang kayak bau darah. Itu pernah, itu saya alami kayak gitu, kayak orang luka bakar tiba-tiba waktu subuh-subuh. Dan saya ketakutan. Jadi disertai ketakutan, kepanikan, tiba-tiba nggak tahu gitu, takut aja, takut mati gua. Tuhan banyak singkapkan rahasia-rahasianya lewat mimpi ya. Sebelum mundur lagi nih, sebelum saya pun dipanggil, sebelum saya ngalamin hal dahsyat bersama Tuhan, saya ngalamin mimpi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin kalian bilang, masa gitu, gimana? Serius guys, gua mimpi itu gitu. Saya lihat di langit itu bener-bener ada tangga-tangga langit ya. Itu langit itu awan itu seperti tangga. Di situ turun malaikat-malaikat gitu. Dan itu semarak banget kayak teng 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 teng. Wow, kayak, dan aku tahu Jesus is coming gitu. Ini Tuhan Yesus, gila, Tuhan Yesus. Gitu kan di mimpi itu ya. Terus orang-orang yang udah mati itu bangkit dan mereka ngajak kita yang masih hidup gitu ya. Karena yang mati akan dibangkitkan kan, yang benar yang mati yang dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan benar akan diangkat gitu. Itu yang membuat aku wah antusias banget cerita sama orang-orang gitu, sama keluarga juga gitu, sama orang tua gitu, sama saudara-saudaraku, adik-adikku gitu kan.
Setelah itu pun mimpi lagi manusia kalajengking ya. Jadi ada cewek, badan kepalanya cewek, badannya tuh sampai ekornya tuh ada seperti kalajengking. Dan saya ditemukan ketika saya buka lagi di YouTube, ada ayat ternyata, dan itu ada di Wahyu, tertulis ya, Wahyu 9 ya, tentang sangkakala berapa itu ya, itu tentang manusia kalajengking. Itu sebuah perumpamaan ya, karena Alkitab kan penggambaran penglihatan itu merepresentasikan sesuatu hal gitu ya. Pasti yang tadi itu pasti ada sesuatu, aku percaya itu roh dunia gitu ya. Ada cewek berbadan kalajengking, itu ngeri banget kan. Terus sama gereja Ya. Dan ya saya juga mimpi, ini saya buka aja ya. Saya mimpi waktu yang lihat Tuhan Yesus itu, saya mimpi setelah itu berlanjut, saya mimpi ada sebuah gereja dan saya mau masuk dari gereja itu, masuk ke gereja itu. Saya buka gereja itu, semua dalamnya hitam, orang-orangnya pakaian hitam, semuanya hitam gitu ya, dan itu penuh awan hitam. Itu kengerian banget, takut banget saya masuk situ. Saya tahu ini bukan tempat yang benar, saya tutup, saya lari. Dan di situ di depan udah ada orang yang mau mukul saya, udah ada yang mau bawa celurit, udah bawa pisau dan lain gitu, mau membunuh saya. Itu yang saya mimpi. Jadi ya itulah, banyak banget ya hal-hal yang supranatural saya alami. Lagi nyusun tesis ya kan, tugas akhir kayak gitu lagi kan. Aduh, betul-betul hidup saya tuh macam sinetron sebenarnya. Tapi saya nggak mau jadi artis sebenarnya. Tapi ya gitu ya, maksudnya dahsyat sekali yang Tuhan singkapkan ya, rahasia alam roh pada saya gitu. Terus sampai mana lagi tadi? ke Bogor. Nah, yang ke Bogor. Minat. Yang ke Bogor akhirnya saya pengen punya teman, pokoknya intinya waktu itu ya. Saya ngeri sendiri, ketakutan banget saya tuh setelah yang dengar suara tadi ya, itu saya ketakutan banget, takut gitu ya. Ya udah, akhirnya saya ke Bogor. Di situ saya ikut dalam ibadahnya. Waktu hari Minggu pagi sebelum saya ibadah, kakak yang teman saya tuh, dia doa gitu ya. Dia doa, sebelum dia doa tau gak, saya diserang kepanikan lagi, ketakutan lagi. Capek banget hidup saya, gila. Takut tiba-tiba aja, nggak tahu, takut aja gitu ya, takut gitu ya. Habis itu dia doa, terus saya bangun karena nggak bisa tidur lagi. Saya berdoa, ikut doa lagi ya, tapi di ruangan berbeda. Doa, saya penyembahan lagi, worship, pakai lagu, saya nyanyi, saya benar-benar fokus kepada Tuhan gitu ya. Di situ saya nangis, saya sadar, saya malu sama diri saya karena saya belum dekat banget sama Tuhan. Saya ngeliat kakak ini benar-benar intim banget ya, sama kita, intim banget sama Tuhan. Saya malu banget, nangis, malu, kayak banget. Iya, kayak nggak punya apa-apa, malu sekali saya gitu ya. Tapi saya paksa terus, saya datang terus sama Tuhan. Inilah saya Tuhan, saya mau mengenal Engkau, saya mau dekat dengan Engkau gitu. Akhirnya ya udah, kita ibadah siangnya, dan dalam ibadah itu ada lagi kejadian supranatural pada saya. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ya dia kerja, dia sekarang lihat kita. Pada saat ibadah itu saya takut lagi. Takut mulu hidup saya. Takut lagi. Ini mau ngapain? Ini mau ngapain gitu. Akhirnya ya udah. Ibadahnya gimana bentuknya? Maksudnya karena ya pola ibadah saya yang lama itu kan bukan, beda banget ya. Tapi saya intinya satu, saya pengen mau selamat doang. Saya pengen tahu yang benar, saya pengen hubungan intim dengan Tuhan, keintiman sama Tuhan, itu aja, kehausan itu. Tuhan lihat itu dalam hati saya, dia tahu itu hati saya benar-benar mau ikut dia, bukan mau ikut dunia ini, bukan mau ikut apa kata orang, bukan mau kita harus gini gitu, kita ikut orang, enggak. Aku mau mau follow dia doang gitu. Jadi Tuhan lihat itu. Ya udah, saya ikut ibadah. Akhirnya di akhir ibadah ya, ketika ibadah habis itu ada satu bapak rohani kami ngucapin gini, mengalir gitu. I don't know what is it, but I feel something. Tau gak yang kurasain itu kayak panas banget, gua kayak dibakar banget gitu di belakang, panas tapi tuh enak gitu ya. Kayak dia apa namanya, sauna. Ya di sauna, panas mengalir ya, wah kayak di sauna gua gitu. Tapi and I hear
one voice. Pertama kali aku dengar suara, ih ngeri, serem, keluar kamu dari situ. Dia ngomong gitu. Tapi aku nggak mau gitu. Masa lagi ibadah keluar tiba-tiba. Akhirnya ada suara yang lemah lembut, dia ngomong gini setelah suara tadi. Suara tadi bikin panik, keluar gitu. Keluar gitu kan. Tapi ada suara satu yang bilang, tenang gitu. Kamu cari aku kan, aku udah di sini. Aku udah di sini, kamu cari aku kan, aku udah di sini. Luar biasa lah itu ya, keren. Disitulah aku baru sadar ternyata ada suara-suara dari dunia dan suara-suara dari Tuhan gitu. Itu yang harus kita pilih. Suara dari iblis, suara dari dunia itu ketidakbenaran, kebohongan, hoax ya. Tapi suara dari Tuhan itu kebenaran ya. Itu membawa keselamatan. Suara dari iblis kebohongan, seolah-olah benar tapi enggak. Dia mengacaukan pikiran kita. Makanya kita, ya aku belajar sekarang, bukan sok rohani, tapi cari kebenaran, cari apa yang benar gitu. Bukan agamawi. Aku nggak bahkan aku nggak suka dibilang agama Kristen. Enggak, aku pengikut Tuhanku, Tuhanku, pengikut Kristus, Tuhan Yesus yang benar-benar nyata dalam hidupku. Ada satu hal juga waktu yang aku sleep paralysis. Waktu sleep paralysis, aku kan itu antara hidup dan mati ya. Kayak ditarik-tarik roh gua kan, kayak ini bangun enggak gitu ya. Jadi tubuhnya masih tidur nih gitu ya. Tapi si roh ini udah wah gitu kan. Udah kayak lihat dunia roh gitu. Waktu di kosan, saya lihat itu dunia kayak ini jendela. Itu hordennya terbang-terbang, gelap, serem. Itulah alam roh. Saya lihat itu dan saya ketakutan. Ketika saya takut, saya hanya panggil satu nama. Dengan tangan roh saya bilang, Jesus, Tuhan Yesus tolong saya hanya bilang kayak gitu. Tuhan Yesus tolong saya, udah lemah banget tapi aku percaya hanya dia yang bisa nolong saya gitu. Hanya dia yang bisa nolong saya. Dan ketika waktu ibadah itu dia bilang, kamu cari saya kan, saya udah di sini, kayak ngerti kan? Akhirnya dia tolong saya gitu. Itulah fire from God gitu ya. Manifestasi, itu sebuah manifestasi ya, merasakan panas, merasakan lain-lain lah. Ada orang merasakan beda-beda manifestasi dari keberadaan Tuhan ya, presence of God itu. Dan aku belajar itu ketika kita penyembahan, kita mempersembahkan hati kita ya. Nah, jadi di dalam zaman perjanjian lama, ketika mereka mempersembahkan korban, itu api Tuhan turun gitu. Kalau Tuhan menerima persembahan itu. Nah, kalau sekarang api itu memang nggak terlihat gitu secara mata jasmani, tetapi api itu bisa dirasakan gitu ketika kita mempersembahkan tubuh kita gitu dalam hati kita dalam penyembahan. Nah, memang surrender Tuhan. Iya, benar-benar mau cari Tuhan tahu gitu. Kayak kita suka sama orang kan, iya aku sayang banget sama kamu dan lain-lain lah gitu, sekuat tenaga gitu supaya cinta ini terekspresikan gitu kan, termanifestasi oleh perbuatan. Nah itu yang Tuhan cari. Makanya kata Tuhan, berbahagialah kamu yang percaya meskipun tidak melihat gitu kan, karena Tuhan nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan kehadirannya. Nah kita cari itu sampai dapat. Caranya tadi itu, lepaskan semuanya, kayak tadi aku bilang, lepaskan semua yang mengganjal di hati. Lepasin aja, lepasin. Ketakutan apa? Ya itu nggak normal gitu. Itu nggak normal gitu. Itu dari iblis semua. Lepasin. Jangan makin dibawa gitu, sedih, denger lagu sedih. Ya. Makin hanyut kita, makin tenggelam. Ya kan? Karena segala kesedihan, ketakutan, sakit penyakit itu nggak ada di surga gitu. Jadi dari mana? Berarti nggak mendatangkan damai sejahtera. Berarti itu bukan dari Tuhan. Itu ya betul. Apalagi tadi ya itu ya, jadi waktu ibadah itu akhirnya aku mutusin, this is the amazing experience with God gitu ya, amazing gitu, nggak pernah ketemuin di dunia gitu. I want to feel this forever in my life. I decided gitu, aku mau terus ngalamin perjalanan dahsyat ini sama Tuhan. Nggak bisa aku dapatin di dunia lewat nonton kayak lewat narsism di medsos, to be famous di medsos, nggak bisa aku dapat gitu ya. Jadi nggak ada lah sesuatu hal yang bisa bener-bener deep joyful from this world. Nggak ada, cuman dari Tuhan doang itu ya.
nggak dari duit, nggak dari terkenal, dari harta, nggak ada. Itu sementara gitu. Tapi yang from God ya, kasih Tuhan itu lewat kehadirannya, lewat firman-Nya ya, mengalami firman-Nya nggak sih, ya kan? Ngalamin firman itu bener-bener like expansion apa kayak apa ya, Ngalamin adventure. iya, Adventure. Kenapa sih gua? Jadi kayak hidup itu like adventure with God. Itu yang aku seneng banget. Jadi itu yang terus kenapa aku terus apa ya? Maksudnya itulah yang membuat aku terus memutuskan ikut Tuhan, cari Dia apa yang benar sebenarnya itu. Ya. Akhirnya ya udah aku apa? Akhirnya pindah ke Bogor diam-diam. Dan Karena itu pasti kena marah kalau kan? ngapain pindah. Wah, mama saya sangat wow, emosi duluan, dia emosi jiwa. Tapi saya ya itu, saya pegang kepercayaan orang tua saya jaga hidup saya baik-baik gitu kan. Di Bogor ya itu. Kalau saya tinggal di sana dengan ya teman-teman di rumah rohani, teman-teman di komunitas rohani ya, kita sebutnya rumah rohani. Jadi seperti rumah ada bapaknya dan anaknya kan. Ya, itu kayak sebuah istilah aja gitu. Tapi ya itu kita ibadah, aku terus makan tuh semua tuh makanan rohaninya, aku makan keras banget. Abis ibadah, aduh apa tadi yang diomongin ya, saya ulangin lagi, saya catat lagi. Itu saya benar-benar mau ngalamin Tuhan, saya mau benar-benar ngalamin adventure with God gitu. Bener nggak nih gitu. Apa yang ditulis di dalam Alkitab ini emang jelek kelihatannya guys. Kelihatannya sampulnya ini kayak gini gitu kan, kayak nggak menarik banget. Baca tulisannya, aduh kecil rapat gitu ya. Tapi itulah yang iblis tanamkan selama ini di pikiran kita. Ini hanya ya dulu aja gitu kan. Ya ini yang dulu, sekarang nggak mungkin lah terjadi ini apa gitu kan. Itu adalah tipuan iblis guys ya. Itu tipuan iblis. Dan benar-benar aku dulu nggak pernah haus baca Alkitab, nggak pernah. Tapi semenjak aku submit ke dalam rumah rohani ya, aku cari Tuhan ya, setelah aku lahir baru ya, pelepasan lahir baru, aku minta satu sama Tuhan, aku minta Roh Kudus sama Tuhan, karena apa? Aku masih diganggu lagi, masih ada ketakutan lagi guys. Jadi maksudnya udah hidup di dalam Tuhan pun belum tentu kita udah bebas gitu. Kita harus terus berjuang, always fight with you. Dengan apa? Dengan firman, dengan Roh Allah gitu. Makanya I need your spirit God gitu. Akhirnya aku minta sama Tuhan. Aku tumpang tanganku sendiri, kepalaku sendiri. Aku tumpang kepalaku sendiri. Udah, aku pokoknya gila-gilaan dah. Aku bilang, darah Yesus sucikan aku, darah Yesus pulihkan aku. Ya benar-benar. Aku minta benar-benar pemulihan yang sejati dari Tuhan gitu. Dari ketakutan itu, dari sleep paralysis. Aku nggak takut lagi gelap, nggak takut hantu apa loh, gua hadapin malah. Jadi aku pengen butuh hidup yang kayak gitu Tuhan, nggak ada ketakutan lagi, nggak ada pesimis lagi, nggak ada lagi pokoknya life like in heaven lah gitu. I want it Jesus. Karena apa? Karena di rumah rohani aku belajar Tuhan Yesus katakan di kayu salib, sudah selesai, it's done. Artinya sudah selesai apa? Dosa. Dia melakukan dirinya di atas kayu salib buat apa? Buat dosa kita guys. Dia udah dipaku di situ semuanya gitu. Dia memikul beban kita yang harusnya kita tuh dicambuk tuh, kita tuh yang dimatiin, kita yang disalib gitu. Jadi tapi dia mau tubuhnya jadi korban. Dialah jadi yang sulung buat semua manusia. Tuhan Yesus. Dia yang maksudnya di perjanjian lama kan orang harus menyerahkan persembahan korban-korban ya. Untuk penghapusan dosa. Untuk menghapus dosa. Tapi itu harus dilakukan terus, continue ya. Jadi apa? Nggak bisa sekali buat selamanya. Nah, karena ya namanya hewan gitu kan. Harus terus-terus berbuat dosa, ini lagi gitu. Jadi ya manusia dosa hapus. Apa dong? Ya jika main-main kan. Terus Allah kasihan sama manusia. Itu perjanjian lama. Allah kasihan sama manusia. Dan akhirnya dinubuatkanlah akan ada datang Mesias. Iya. Itu penyelamat. Itulah di perjanjian baru itu Yesus. Makanya Tuhan Yesus mati sekali selamanya.
Jadi this Bible is talking about Jesus from the beginning and to the end. From the beginning to the end. Ya, sampai di akhir Tuhan bilang, ya aku akan datang segera. Itu terakhir. Gue ingat banget tuh, ya Tuhan datang lah. Kata Yohanes kan di Wahyu. Di awal roh Allah melayang di atas permukaan air. Roh Allah dan Yesus. Di tengah-tengah ada apa? Spirit of God. Itu yang harusnya ada di setiap kita. Di tengah-tengah ini talk about Spirit of God yang bekerja di nabi-nabi Tuhan, di orang-orang pilihan Tuhan. Daud, siapa lagi? Paulus di Perjanjian Baru. Itu orang-orang yang dikuasai Spirit of God. Gitu. Jadi itulah Trinitas, itulah Tritunggal, yang Allah Tritunggal. Sebenarnya mereka satu, tapi dengan 3 manifestasi wujud, ya, berupa roh Allah yang ada di heaven, Allah Bapa, ya Allah Bapa yang ada di heaven, yang di surga. Terus Tuhan Yesus yang sudah turun ke bumi, turunan Allah. Dan terakhir, setelah Yesus naik, Roh Kudusnya turun. Roh Kudusnya yang turun. Roh Kudus itu siapa? Itu roh yang menguasai Yesus waktu hidup di dunia. Jadi Tuhan Yesus itu tubuhnya manusia, dia bisa rasa sakit, dia bisa kayak kita, bisa ngerasa kecewa, bisa sedih, bisa dia nangis waktu Lazarus mati. Apalagi dia ngerasa ketakutan atau kayak jauh dari Bapa, jauh dari Allah, bisa waktu sebelum dia disalib di Taman Getsemani. Itu. Dan ngerasa apa lagi? pokoknya 100% Ya, manusia. jadi 100% manusia tapi 100% Tuhan. Tuhannya kenapa? Karena dia dikuasai oleh roh Allah, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat dia tidak dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Sehingga tidak ada ketakutan, dia difitnah, dimaki sampai dia mati. Dia nggak pernah mencela orang, dia nggak pernah bilang, dia nggak pernah nyumpahin, dia nggak pernah bersikap inilah ya nggak bijaksana. Dia selalu bijaksana. Dia bicara hikmat, bicara apa yang Tuhan sampaikan kepada dia lewat apa? Roh Kudus. So that when I was in Bogor, ya, I asked God to give me His Spirit, to fill me with His Spirit, and I surrender. Aku berserah, aku minta Tuhan rohmu, dan aku bilang, aku serahkan semua mimpiku Tuhan, ambisiku, aku mau kosongkan hatiku Tuhan, gitu. Itu aku minta sama Tuhan, kosongkan hatiku Tuhan, aku serahkan semuanya, ambil Tuhan, ambil semuanya, ambil apapun itu, ambil. Aku minta rohmu, gitu. Dan itu aku penyembahan, worship, ya, ada syarat juga sebelum itu, ya, sebelum aku minta pokoknya aku mau mengalami hadirat Tuhan yang besar. Aku gila-gilaan ya, masih ambisius, itu sudah karakter saja. Ya jadi saya penyembahan jam 1 waktu itu sampai setengah 3 karena saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa ya. Itu saya dapat kesan kuat dari sebuah lagu, Heaven Come Down to Fight for Me. Heaven come down to fight for me. Surga turun untuk berperang buatku. Jadi aku percaya iblis gak suka kita selamat. Dia gak suka kita selamat. Dia gak suka kita mengenal Tuhan. Dia gak suka kita intim sama Tuhan. Dia gak suka kita menemukan hubungan yang sejati sama Tuhan. Dia gak suka. Dia akan pisahkan kita. Dia akan tipu kita terus. Itu yang aku ini. Dan aku merasa aku kayak lagi dikelilingin musuh. Tuhan, help me. Heaven come down to fight for me. Dan disitulah aku baru ngerasain hadirat Tuhan yang luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi dari waktu di kos. Waktu itu lagunya Spirit breaks up, breaks all walls down. Jadi apapun pikiran-pikiran lama yang menentang pengenalan akan Tuhan, ya kubu-kubu, benteng-benteng pengenalan akan Tuhan, aku hancurkan Tuhan Yesus gitu kan. Akhirnya ya Tuhan bawa aku ke dalam realitanya dan benar keberadaan Dia. Seminggu terakhir sebelum 2020 berakhir, aku bisa bahasa roh dengan ya bergelora. Bergelora itu cinta Tuhan, only cross ya. Jadi salib Yesus, hanya salib Tuhan yang aku terus bayangkan betapa sakitnya gitu Tuhan menderita semua penderitaan yang harusnya aku alami, tapi Dia telah menyelamatkan saya.
Saya cinta mati-matian pada salib Yesus. Saya cinta mati-matian pada penderitaannya. Itu yang menyelamatkan saya. Jadi, tapi tidak hanya berhenti pada keselamatan. Saya mau menerima berkat. Berkatnya lewat apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, jadi saya minta. Ini kan udah selama-lama saya nantikan ya, bahasa roh ya kan. Nah, lama-lama saya ini pertanyakan gitu. Saya sempat takut dulu bahasa roh tuh, takut banget. Apa ini, nggak pernah ada yang ngajar. Iya, saya mikir sesat ini kayak gitu. Aduh, udah inilah pokoknya pikiran saya tuh. Saya pokoknya orangnya analisis banget gitu. Nggak, sesat itu nggak ada. Tapi Tuhan sendiri tunjukkan. And I can speak in tongue. I can speak in tongue. That's so amazing. Aku ketika speak in tongue itu kita mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Itu tandanya, itu mutlak. Kalau kita mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita harus menerima Roh Kudus. Jadi memang itu yang selama ini aku belum punya. Jadi selama ini beribadah, belum hidup di dalam Roh Kudus, itu yang membuat aku masih dikuasai oleh roh-roh dunia. Ya, roh-roh dunia banyak banget jenisnya. Yaitu tadi ketakutan sampai menimbulkan penyakit gitu ya. Karena roh, jiwa, dan tubuh itu satu dalam kita, ya nggak sih? Roh itu di tengah, jiwa itu di sekeliling roh ya, dan tubuh di luarnya, di bagian terluar. Jadi kayak lingkaran ya, ada 3 gitu dengan radius yang berbeda gitu ya. Jadi di tengah itu roh. Nah, kalau roh kita nggak sehat, dikuasai oleh roh dunia, itu membuat jiwa kita juga terpengaruh, bisa ketakutan, minder, apalah banyak banget lah gitu. Yang aku alami sampai ke tubuh gitu, sampai ke penyakit gitu. Saya kira GERD lah, saya kira sleep paralysis lah, apalah gitu. Ternyata roh saya sakit gitu, belum diselamatin gitu ya. Jadi itu yang saya minta di seminggu sebelum 2020 berakhir. Dan disitulah Tuhan juga kasih kesan yang kuat di hati saya ya, untuk membersihkan hati saya dari cinta apapun ya, termasuk kepada pacar. Makanya waktu itu saya memutuskan hubungan saya dengan pacar saya mau benar-benar cari Tuhan gitu. Dia bukan orang jahat, dia baik, kita nggak ada masalah apa-apa, cuman hanya kadang aja ada persepsi kita yang nggak pernah cocok ya. Itu saya jujur aja, karena baik belum tentu cocok ya kan, cocok belum tentu satu ini gitu, satu visi di dalam Tuhan juga gitu ya. Jadi memang benar-benar harus yang benar-benar dari Tuhan lah gitu ya. Dan ya udah Tuhan tuntun untuk saya putuskan hubungan saya, bukan karena dia bermasalah, tapi saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau hati saya pure only for God gitu ya. Karena saya nggak bisa membohongi perasaan saya. Kalau saya mengasihi seseorang gitu ya, saya pasti harus kasih perhatian kan. Kalau namanya mengasihi kasih, ya pasti kasih perhatian, kasih waktu, kasih tenaga, apalah semua pasti kita kasih. Nah, this is time for only, this is hanya untuk Tuhan gitu waktu itu. Jadi aku memutuskan tidak untuk putus gitu ya, benar-benar hanya Tuhan doang. Karena kalau setengah-setengah, ya setengah-setengah juga lah sampai kepada Tuhan. Sedangkan saya mau sampai benar-benar sampai. Iya. Tuhan kan juga bilang kan, hukum yang terutama itu kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwa, budimu, dan dengan segenap kekuatanmu gitu. Jadi gak ada setengah-setengah gitu, segenap semuanya whole of our heart gitu. Nggak boleh sebagian ya Tuhan, sebagian lagi untuk pacar saya, tidak bisa. Sebagian lagi untuk mimpi saya, nggak bisa. Sebagian lagi untuk kangen-kangen saya, nggak bisa. Emang harus benar-benar surrender to God, kasih semua sama Tuhan, biar dia yang arahkan. Jadi kita tuh kayak ya hamba yang siap untuk diperintahkan sesuatu gitu ya. Itu seminggu itu akhirnya Tuhan bawa saya untuk ya mengalami spiritualitas yang luar biasa, ya mabuk roh. Seminggu itu mabuk banget, mabuk lah. Nikmat. Mabuknya nikmat ya, dalam peace of God itu ya. Gak ada ketakutan gua, gak ada takut, gak ada apa-apa. Padahal lagi tesis tuh, gak ada takut, gak ada apa-apa, only joy gitu. Like in heaven. Nari-nari, nyanyi-nyanyi, udah dipenuhi mabuk roh nih, bener-bener luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan kasih berbuat ya, saya untuk berbuat itu seperti kasih pesan yang untuk masa depan gitu ya, buat Indonesia gitu ya. Aku di situ baru sadar ternyata ini ya memahami hati Tuhan gitu. Tuhan bisa kasih hatinya buat bangsa kepada kita gitu. Itu yang dahsyat banget gitu ya. Bahkan hati juga
ya pokoknya luar biasa lah gitu ya. Tuhan benar-benar kasih semua isi hatinya kepada saya. Yang penting percaya aja gitu, percaya aja apa yang dia sampaikan. Saya tetap cari firman-Nya ya, saya cari tuh bukan hanya dari rumah rohani, saya cari dari luar negeri, saya cari tuh YouTube segala macam tentang Roh Kudus. Saya cari gimana caranya mengenal suara Roh Kudus ya, karena Roh Kudus yang akan menyampaikan apa yang Tuhan pikirin, apa yang ada di pikiran Tuhan, isi hati Tuhan. Roh Kudus yang akan menyampaikan. Dia jadi kayak arus listrik, ngerti nggak sih, perantara gitu. Karena rohnya berasal dari Allah, dari Tuhan gitu. Itulah jadi dari situlah baru aku mengalami itu ya, semakin ditambahkan firman itu berkesan kuat ya, ayat per ayat itu berkesan kuat banget gitu. Bukan sembarang aja gitu, bukan sembarang, nanti Roh Kudus yang akan tuntun. Jadi dia seperti penolong sejati. Dalam hal apapun dia nolong saya gitu, dia yang ngasih tahu suaranya gitu, lewat hati saya, lewat firman-Nya gitu, lewat hadiratnya gitu. Roh Kudus yang akan tuntun. Jadi benar-benar harus patuh. Nah itu lagi. Jadi nggak cukup. Jadi memang like adventure, udah bilang kan, seperti itu adventure dalam Tuhan. Ada Roh Kudus bukan berhenti sampai situ, nah. Kamu harus terus patuh gitu. Apa tuntunan firman dan Rohku itu. Kalau kita udah patuh dengan apa yang Roh dan firman katakan, ya setiap hari kita cari Tuhan mau apa aku kerjain hari ini gitu. Kita terus patuh, dia akan bawa kita untuk menggenapi panggilan dia. Tuhan juga udah bilang kan, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Ya, itu. Bagaimana kita tahu perintahnya kalau kita belum hidup di dalam dia, benar-benar hidup dalam kebenaran firman-Nya, benar-benar ngalamin firman-Nya, gitu kan? Jadi itu yang sampai hari ini Tuhan kerjakan di hidup saya. Puji Tuhan, kehadiran saya di rumah semakin menambah sukacita pada adik-adik saya, pada orang tua, ya luar biasa. Makanya saya bilang nggak prestasi saya yang saya banggain gitu, bukan saya S2 saya banggain, bukan itu gitu, tapi journeys with God gitu, perjalanan bersama Tuhan melewati semua tantangan itu gitu. For your information ya, sebelum saya sakit saya udah ngalamin hal dahsyat juga, yaitu mama saya sakit. Mama saya sakit stroke ringan, itu sebelah kiri, bagian tubuh kirinya itu lemah. Itu dari tahun 2011, November 2011. Itu saya udah di situ saya sakit, mama saya sakit, saya paling tua, paling sulung ya. Gimana tuh beban tuh kan? Saya nangis waktu itu, nangis banget waktu itu di rumah sakit gitu ya, minta tolong sama Tuhan gitu. Saya bukan nyalahin Tuhan, saya nggak pernah itu maksudnya saya belajar selama ini, saya percaya terus sama Tuhan meskipun ada tantangan, meskipun ada penderitaan, bahkan saya mau mati, saya tetap hanya satu yang saya tahu, saya cuma mau minta tolong sama dia, itu doang. Dan nggak pernah hati saya nyalahin kayak kenapa ini terjadi Tuhan, nggak pernah. Saya hanya Tuhan apa ya salah saya, Tuhan gitu. Waktu mau saya sakit, Tuhan salah saya apa? Di situ baru hari ke hari, tahun ke tahun saya belajar, oh ternyata saya belum dewasa. Tuhan mau dewasakan saya. Tuhan mau saya tuh perhatiin adik-adik saya, bukan sibuk pacaran. Tapi nggak ngerti-ngerti juga gitu, sampai akhirnya saya putuskan pacar saya. Gitu kan. Gitu. Jadi hidup dalam kekudusan Tuhan. Gitu, ya. Hidup dalam kekudusan Tuhan artinya ya benar-benar hidup dalam firman dan Roh Kudus gitu. Dari gaya hidup juga, pikiran, sikap hati, benar-benar harus kudus ya, itu akan diajarin semuanya sama Roh Kudus gitu. Jadi tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah bisa hidup kudus, kita nggak bisa ngerti kehendak Tuhan, jadi harus perlu Roh Kudus gitu. Terus iya, terus juga apa ya, semakin kita makin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, terus menaati apa yang menjadi tuntunan Roh gitu. Itu yang membuat Kaita itu firman-Nya itu yang membuat Kaita tuh mengalami ikatan janji dengan Tuhan gitu, yang bukan berdasarkan ayat-ayat Alkitab ini, tapi langsung Tuhan sampaikan kepada Kaita. Jadi hubungan yang intim, bener-bener kayak sama seorang pribadi gitu loh. Setiap pagi, jadi saat teduh itu bukan baca firman nggak ngerti artinya, terus doa tapi hati masih bergumul, abis doa marah-marah terus ngapain lo berdoa gitu, abis doa jahat lagi gitu kan, ya ampun gitu.
Jadi itu agamawi banget gitu loh. Makanya tapi saat teduh kita benar-benar cari apa yang Tuhan mau gitu untuk kita lakukan hari itu. Firman-Nya apa gitu, lewat penglihatan. Nawi dikasih karunia penglihatan gitu kan, dia bisa pula melukis gitu. Jadi kayak Tuhan akan limpahkan gitu loh ketika kita terus cari dia akan kasih semuanya sampai apa yang dia udah tetapin buat kita itu tergenapi gitu loh. Apa yang dia udah tetapin. Jadi sama kayak si Inowi juga gitu. Apa? Dan kalian juga teman-teman, setiap kita itu udah diciptakan panggilan masing-masing gitu. Nah sebelum sampai ke level itu tuh level luar biasa ya, tuh maksudnya level panggilan, itu mengerti itu benar-benar cari Tuhan. Jadi adventure with God gitu. Jadi nggak cari-cari dari dunia, nggak. Itu hanya kita sendiri yang tahu. Journeys with God gitu. Nah, sampai hari ini gitu. Sampai hari ini ya Tuhan terus bawa untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan tetapin buat saya. Walaupun saya mungkin belum ngerti, ya masih kayak 50-50 gitu kan, belajar untuk taat gitu. Jadi jangan sampai nanti kita ketemu Tuhan, ketika roh kita diambil, ketika kematian datang, roh kita diambil, Tuhan bilang, aku gak mengenal engkau. Serem gak? Aku gak mengenal engkau. Kenapa? Ya gak pernah dengar suaranya, gak pernah dengar firman-Nya gitu, gak pernah tahu isi hati dia, apa yang dia mau gitu, ngalamin hadiratnya. Ketika kita bilang, aku melayani kau Tuhan kok, aku ini kok ya, nyembuhin orang dengan namamu, aku ngusir setan-setan dengan namamu gitu. Iya, aku pakai namamu kok gitu kan. Jangan sampai seperti itu ya. Tuhan memang benar-benar cari yang benar-benar ngikutin dia gitu, yang benar-benar pernah kenal dia gitu ya, punya memori sama kita gitu. Itu yang aku alamin teman-teman. Jadi sekarang aku udah bebas dari penyakit, sudah nggak ada sleep paralysis, bye-bye sleep paralysis, sudah nggak ada GERD, yama, gastritis, apa dah itu terserah, nggak ada dada gitu. Terus apa? Nggak ada panic attack, nggak ada panic attack, dada gitu, nggak ada kepahitan, nggak ada luka batin, nggak ada cari-cari dari dunia, bye-bye dunia gitu. Bye-bye semuanya udah nggak ada gitu ya. Aku hanya seeking God, only God gitu, hanya cari dia terus, cari Tuhan gitu. Aku mungkin gak lihat dia, tapi aku percaya dia terus bekerja buat aku. Dan ternyata dari apa yang dia kerjakan hari-hari ini gitu, dari pandemi kita lihat ya guys, perang, apalagi, waduh banyaklah hal-hal, dunia ini makin hancur gitu. Mau berharap apa lagi sama dunia ini gitu. Cuman Tuhan doang yang jadi ini jalan kebenaran dan hidup, Yesus gitu, salib Kristus ya. Jadi memang benar-benar harus hidup di dalam Tuhan gitu. Jadi perbedaan aku dulu dengan sekarang, kalau kita disimpulkan ya, dulu aku nggak pernah haus, bukan nggak pernah haus, nggak pernah haus kebenaran ya, nggak pernah haus kebenaran, cuma mengutamakan penampilan. Aku pelayanan kok gitu kan, suaraku bagus, aku nyanyi kok gitu, apalah gitu ya, aku anak Tuhan gitu ya, tapi nggak ngerti kekudusan, masih pacaran kayak gitu ya. Pacaran itu nggak sebenarnya ya, mungkin akan ada suatu inilah ya, pertentangan di sini, tapi bener-bener guys, hati yang murni khusus hanya buat Tuhan doang, itu akan lebih dahsyat Tuhan bawa gitu. Itu aja ya, akan lebih dahsyat Tuhan bawa. Kalau kalian masih cari ganggang lain gitu ya, cari ganggang lain, kalian nggak maju terus itu, jadi ke ganggang dulu, singgah dulu, jadi lambat majunya gitu ya. Terus juga saya yang dulu itu masih tetap berapi-api, tapi berapi-apinya adalah karena dunia. Karena mikir, punya rumah, punya mobil, punya ini gitu kan. Itu yang jadi kesenangan saya tiap bangun pagi, wah saya harus gini gitu kan, saya harus gini gitu. Nggak bisa guys gitu. Harus only God, apa yang Tuhan suruh gitu. Dan itu yang belum aku alami dulu, belum pernah dengar suara Tuhan lewat firman, lewat hadirat dia nggak pernah ngerasain sampai nangis gitu ya. Nggak pernah penyembahan, nggak pernah penyembahan gitu ya. Mungkin aku akan jelasin lagi tentang penyembahan di sesi lain ya, kenapa penyembahan itu penting banget, itu sangat esensial gitu. Karena kita juga the core-nya ya, core to intimacy with God itu adalah penyembahan ya. Inti dari hubungan ke Tuhan itu penyembahan, when we surrender. Terus saya yang dulu belum tahu kebenaran gitu kan, belum hidup dalam kebenaran gitu, paradigma saya masih dikontrol setan gitu. Terus sikap saya juga masih ya itu, egois, cinta diri sendiri
nggak boleh tuh cinta uang, cinta diri sendiri. Kalau ada itu nggak bisa cinta Tuhan gitu. Nggak bisa, cinta Tuhan tuh harus pure 100%. Itu yang saya alami dulu. Ya sekarang. Nah yang dulu itu masih punya pacar, tersita waktu banyak sama pacar ya kan. Kemudian adik-adik juga saya nggak pernah ngerti mereka gitu, sikap saya kasar. Terus ya itu banyak banyak bayangan banget lah hidup saya, ngerti kan, bayangan. Jadi sama Tuhan tuh cuma bayangan, nggak bener-bener asli gitu ya. Ngomongin tentang Tuhan di medsos tapi nggak ngalamin Tuhan yang bener-bener gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang nyata gitu. Tapi sekarang saya benar-benar nyata ngalamin Tuhan, ngalamin dia bicara kepada saya lewat firman, Roh Kudusnya menyertai saya. Bahkan hal dahsyat pernah terjadi ya di rumah di Pekanbaru ini. Saya nggak usah sebut di mana tempatnya, tapi saya pernah membangkitkan seorang ibu yang sudah mau sakaratul maut. Dia udah kadang kayak lucu tapi kasihan, tapi ya gitu. Jadi ibu ini memang udah mau meninggal. Tapi saya iman sederhana aja, saya pegang dadanya, saya doa dalam bahasa roh gitu. Saya percaya kuasa Tuhan mengalir lewat Roh Kudusnya dalam saya, dan ibu tuh akhirnya nadinya berfungsi lagi, nadinya ini lagi terasa. Awalnya udah nggak terasa, dan dia udah mencucu lidahnya gitu ya, udah benar-benar mengerikan lah. Orang-orang udah mau meninggal gimana coba ya kan. Ternyata beliau sakit jantung gitu, tapi beliau sudah sehat, puji Tuhan ya. Jadi mengalami firman kan, membangkitkan orang mati gitu ya. Jadi menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, itu bisa terjadi pada orang-orang yang menerima Roh Kudus. Jadi mengalami firman itu yang kayak experience with God itu guys ya. Jadi nggak lagi sibuk sama huru hara dunia, wah ini sibuk nggak selesai mah. Itu memang akan terjadi, itu semua akan terjadi ya teman-teman, adik-adikku, kakak-kakak, adik-adikku nih khususnya nih yang seumur-umuran Inawi yang udah terbakar. Itu mah semua akan terjadi ya. Semua huru hara dunia, semua kehancuran dunia, memang dunia akan dihancurkan. Itu sudah ada dinubuatkan Tuhan Yesus kok. Iya, itu sudah tertulis di sini, bumi dihancurkan. Itu sudah dinubuatkan sejak lampau ya oleh nabi-nabi kita. Jadi nggak usah fokus ke situ. Kita yang ngontrol pikiran kita gitu kan. Nah, jadi yang saya alami itu adalah experience with God, with His words, and with His Spirit. Ya, hidup yang diubahkan terus oleh firman dan Roh Kudus. Itu saja sih teman-teman. Mungkin menarik, mungkin enggak. Tapi menurut saya sangat menarik karena ngalamin apa yang pernah terjadi di sini gitu. Ya kan? Jadi bukan sibuk hanya melayani, ngajar, tapi kita nggak hidup di dalamnya, sayang banget. Benar-benar harus ngalamin ini ya. Memang akan ada proses perombakan hati kita akan diproses ya. Pikiran kita juga diproses, diruntuhkan tuh pikiran-pikiran manusiawi kita. Sakit banget. Itu yang saya alami di Bogor 3,5 bulan di Bogor. Itu yang saya alami sampai saya jadi baru bener-bener yang standarnya Tuhan. Saya deklarasi juga, jadi dalam doa saya deklarasi, Tuhan saya mau jadi Margaret yang kau sudah tetapin, bukan yang saya tetapin. Kau mau Margaret jadi apa? Ya tetapinlah Tuhan, terserah kamu gitu, Tuhan. Jadi surrender gitu. Dan saya ngerasain dia sangat mengasihi saya, dia sangat mengasihi kita semua, dia kasih kesempatan sama kita semua ya. Dan di hari-hari ini juga Tuhan kerjakan hal dahsyat sebenarnya. Saya beberapa kali dapat pesan juga untuk Indonesia. Tuhan beberapa kali tunjukin tuh peta Indonesia. I don't know what gitu, tapi Tuhan mau kasih pesan, pasti mau kasih pesan. Tapi saya ya itu nubuat aja yang baik buat Indonesia, buat orang-orang Indonesia gitu. Karena saya ngerasa semua orang Indonesia adalah saudara saya sayang sama semua gitu. Mau agama apapun saya sayang gitu. Saya sayang sama semuanya orang Indonesia itu, saya sayang. Jadi itu aja teman-teman. Ya terharu sih apa yang Tuhan kerjakan. Maksudnya dia tetap setia sampai hari ini. Dia tetap setia, dia tetap Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Dia sedang lihat kita sekarang. Dia sedang lihat kita. Dia senang kalian dengerin video ini. Dia berharap kalian datang sama dia benar-benar.
untuk mendapatkan apa yang udah dia sediakan. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah mendengarkan sharing ini. Terakhir aku mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu. Terima kasih buat hikmat-Mu, terima kasih buat kedahsyatan-Mu ya Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap pendengar ya Tuhan yang setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau ya Tuhan yang mengurapi setiap hati dan pikiran mereka. Biar mereka ya Tuhan bisa mengalami new wine itu ya Tuhan, anggur baru daripadamu ya Tuhan, yaitu firman-Mu dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar Kau curahkan kepada setiap mereka, biar mereka mengalami pelepasan dari segala belenggu-belenggu ya Tuhan yang dunia ini kerjakan. Tapi biar mereka bisa mendapatkan ya Tuhan hadirat-Mu, mendapatkan kesegaran yang baru dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah. Biar Engkau terus yang berdaulat pada setiap kami, pada bumi kami ini, khususnya buat Indonesia Tuhan. Kami cinta ya Tuhan pada Indonesia ini ya Tuhan, dan kami percaya Kau juga sangat mencintai bumi Indonesia. Biar Engkau mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan pada Indonesia, dan Engkau ya Tuhan yang akan mengurapi setiap kami ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, orang Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, terpuji termuliakan nama-Mu ya Tuhan, dari dulu sampai selamanya. Amin.